warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdur. Allahumma rzuqnal istiqamah wa hafizna ala sunnati wal jamaah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Rois Suriah MBCNU Kaliwates Dr. Sofyan serta jajaran Ketua Tanfidiyah MBCNU Kaliwates serta jajaran jajaran MBC Wakil Sekretaris MBCNU dan sebelumnya yang menyempatkan hadir bersama kita menemani, mendampingi mobil khusus Ranting NU Maghrib 2. Tentu di tengah kesibukan beliau lengkap, kompak, berdua bisa mendampingi kita semua. Kita mengucapkan terima kasih atas perjuangannya dan kesediaan waktu bersama kita. Begitu juga kepada Bapak Surya Batik NU Maghrib 2 Ustaz Khairuddin serta jajaran Ketua Tanfidiyah Dr. Sulaiman. Alhamdulillah, ranting yang menjabat ini sudah doktor. Ini bukti bahwa NU tidak kalah saing dengan organisasi lain dan siap untuk mengembangkan potensi ini. Begitu juga seluruh habaib, para kiai, ada Dr. Mahmudun, ada dari Ishari, Sekretaris Ishari, Ustaz Hussein. Alhamdulillah, mohon sudah tahu serta seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, sempat hadir di acara Lailatul Ijtima ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. 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 Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan barokah dari mengikuti Lailatul Ijtima yang sudah dicanangkan oleh para ulama, para pengurus itu selayaknya mengadakan Lailatul Ijtima karena untuk menangani problematika sosial, masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat tidak lain dan tidak bukan harus bersama-sama musyawarah bareng untuk memecahkan problem yang ada, baik problem sosial, keagamaan, ekonomi dan sebagainya. Nah, para ulama kita, asis kita menyampaikan kepada kita, mengarahkan untuk melakukan Lailatul Ijtima. Di pertemuan ini, baik pertemuan resminya atau kumpul-kumpul setelahnya, itu nanti akan tumbuh apa yang mau dilakukan, mendengar apa yang menjadi permasalahan yang kita hadapi. Maka dari itu, dengan melakukan Lailatul Ijtima ini, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari para Amin. yang punya hajat-hajat, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya
penyakitnya. Amin. Yang punya sakit-sakit mudah-mudahan Amin. disembuhkan penyakitnya. Amin. Yang punya sakit asam urat bilang asam urat. Amin. Amin. Yang punya sakit kencing manis bilang kencing manisnya. Amin. Yang punya sakit gigi bilang sakit giginya. Yang punya sakit kokot bilang kokotan bola bilang sakitnya semuanya. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ustaz, para hadirin yang dirahmati Allah, bahwasanya kita mengadakan Lailatul Istimewa ini pertama untuk memperkuat keekuatan kita, keaswajaran kita. Ternyata NU ini bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bukan hanya cocok di zaman masa lalu, tetapi di zaman sekarang juga dibutuhkan. Bahkan dunia internasional mengakui keberadaan NU di Indonesia menjadi alasan mengapa Indonesia ini bisa damai, tentram, sejahtera, tidak seperti di negara Timur Tengah, baik itu di Syria, baik itu di Irak, pertempuran di mana-mana, kekerasan di mana-mana, karena prinsip-prinsip yang dipakai oleh NU adalah rahmatan lil alamin. Banyak ulama Afghanistan datang ke Indonesia, para ulama dari Malaysia, dari Thailand datang ke Indonesia, datang ke PBNU, bertanya bagaimana peran ulama agar bisa menciptakan sebuah negara yang damai, aman, dan sejahtera. Maka dari itu, ini barokah dari muassis-muassis NU, dan ini adalah jalan yang bisa kita pegang, jalan pegangan yang bisa kita pakai selamanya, karena ini adalah didirikan oleh para ulama dan para aulia, organisasi Jamiyah Nahdlatul Ulama. Disebut dengan sesuai dan bisa beradaptasi dengan zaman karena seorang Rois Suriah, salah satu Rois Suriah PBNU, mengatakan banyak rahasia NU ini. Salah satunya, kalau dari tulisan NU itu bisa dibaca NU, bahasa Inggris, NU, dan kamu. Apa maksudnya dan kamu? Jadi kalau ber-NU itu, kalau dan kamu itu kan mesti ada saya dan kamu. Tapi saya tidak kelihatan. Artinya yang dipentingkan adalah kebersamaannya, kekitaannya, ego dirinya dihilangkan. Nah itu bagaimana NU bisa sukses, bisa berkembang, karena tak saling cul-mengacul, tak saling merebut ada, tetapi yang terpenting kebersamaannya itu. Maka dari itu di sini ada Rois Suriah MJ Bukalwatus, ada Ketua Panitia bisa hadir di acara ranting ini di tengah kesibukan beliau. Ini mendahulukan kekitaan, mendahulukan kebersamaan. Ini adalah kunci. Kebersamaan ini adalah kunci kesuksesan daripada organisasi Jamiyah Nahdlatul Ulama. Teringat Kiai Muhyiddin Muzadi mengatakan bahwasanya masuk NU itu bukan untuk membenahi NU, tetapi membenahi diri kita sendiri. Nitipno awak diri. Kita kalau nggak bareng-bareng dengan ulama, nggak bareng-bareng dengan teman seperjuangan di NU, bisa terjerumus
bisa ikut na'udzubillah kemaksiatan, bisa ikut hal-hal yang tidak benar. Berapa banyak di sini orang-orang yang mungkin malam ini ada yang melaksanakan maksiat judi poker, minum minuman keras. Ada juga di daerah bukan hanya di Jember, di mana misalnya ada geng motor dan seterusnya, ada yang merencanakan perampokan, pencurian dan seterusnya. Tetapi kebersamaan di NU ini terus menguatkan seteru kita kepada para ulama dan kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu jangan sampai niat untuk masuk NU itu untuk merasa benarnya sendiri dan ingin membenahi NU ini, pengurusnya kurang ini, kurang itu. Jangan seperti itu. NU tidak butuh kepada kita. Tanpa kita, NU bisa hidup karena ini didirikan oleh ulama dan aulia. Tetapi kita yang butuh kepada NU agar bisa selamat dunia akhirat. Karena kadang-kadang orang masuk NU, mobil khusus yang baru-baru, mobil khusus yang tidak pernah berjuang, merasa lebih hebat daripada pengurus-pengurus yang siapa meluangkan waktu untuk NU, itu kadang-kadang merasa lebih hebat, merasa lebih pinter. Nah, padahal kalau disuruh berjuang, disuruh hadir acara seperti ini, belum tentu bisa meluangkan waktu. Itu. Maka ada sebuah cerita seorang orang yang preman, aslinya orang preman, tetapi tidak ada yang tahu, ahli maksiat, tidak ada yang tahu, kemudian jadi ketua rombongan jamaah haji. Ketika naik haji, menyelesaikan manasik sampai ke lempar jumrah, melempar batu. Ambil batu, dilempar, batu ini ada, bisa kembali, apa perlu kok kembali batu, bisa menjura ya? Bisa. Campur. Ambil batu lagi, lempar lagi, balik lagi, ambil batu lagi, tiba-tiba ada suara berbisik, setan, coba salahkan. Kita ini setan, kita ini yang kurang, melakukan banyak dosa, kita ini yang salah. Kadang-kadang kita fokus untuk melempar orang, fokus untuk melihat kesalahan orang, padahal kita sendiri yang perlu diperbaiki. Dari situ Ibnu Mujahid berpesan kepada kita bahwa masuk NU ini nitip doa untuk menitipkan diri kita agar bisa selamat dunia akhirat di NU. Yang kedua, tentu bersyukur dan bangga mengucapkan selamat kepada panjenengan semua yang merupakan pengurus NU, mobil khusus ranting NU Mangli 2. Ada sebuah rahasia mengapa panjenengan bisa menjadi pengurus di abad kedua ini. Ini adalah permulaan abad kedua. Permulaan abad kedua dari Nahdlatul Ulama. Kalau permulaan abad pertama yang pemimpin adalah para kiai muassis, ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Muhammad Masbullah, Kiai Samsul Arifin, para kiai semua yang memimpin, yang menjaga umat, yang mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sekarang sebagai penerus beliau dengan di abad kedua ini menjadi penerus para muassis NU. Ini adalah sebuah
bisa menjalankan amanah ini dan bisa mempertahankan. Jangan sampai NU ini berakhir di tangan pengurus jenengan, tetapi sebagai estafet keterusannya nanti bagaimana NU ini ke depan. Jangan meninggalkan sejarah yang buruk ataupun jangan sampai meninggalkan suatu legacy, warisan yang tidak baik, tetapi warisan ke depannya bisa lebih baik lagi. Maka dari itu, menghadapi tantangan zaman ini, seluruh pengurus haruslah melakukan upskilling, meningkatkan potensi diri, reskilling, meningkatkan kemampuan diri untuk menghadapi tantangan dan cobaan yang ada. Wabil khusus di Kalimantan ini tantangannya lebih berat lagi. Kenapa? Banyak pendatang, banyak orang-orang pintar, ya. Beda dengan di Amulu misalnya, beda dengan di Bunuan misalnya. Kalimantan ini, alhamdulillah dengan bisa hadir seperti ini ini di perumahan. Ini berarti FWCN Kalimantan ranting Mangi 2 ini patut diakui 4 poin. Kita mendengar dari luar-luar banyak aliran-aliran Wahabi dan seterusnya menguasai perumahan. Itu negara-negara kita. Atau bahkan naudzubillah mungkin yang ahli maksiat, atau naudzubillah mungkin yang ateis, mungkin banyak macam-macam kalau sudah di kota. Karena ada juga yang mungkin mikir hanya duniawi belaka. Tantangannya lebih berat. Kalau di desa nggak usah kok tahlilan ya, rumahnya tetangganya rusak, itu orang bisa tidur semua, bantu rumahnya, bantu rumah. Di sampingnya saya itu tetangga, loh kok libur ini kerja? Pak Siti ini ngejek hukum, berhenti kerja, libur 3 hari demi atapnya tetangganya yang bocor itu. Kalau di sini kemalingan aja nggak kira mau tahu. Kalau perlu bersyukur, dina sokor, malingan, tidak ada ngumpul, tahu pen, nah itu. Maka Kalimantan ini sebuah tantangan. Dari itu saya mengapresiasi betul kepada FWC Kalimantan ranting Mangi 2 di dalam terus menjalankan organisasi yang Nahdlatul Ulama di Kalimantan ini. Maka dari itu, kalau jenengan terus bergerak, terus berubah, terus bangkit, disebut dengan warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin itu artinya warga yang bangkit. Bangkit itu artinya bergerak, terus melakukan sesuatu. Tadi alhamdulillah juga Ustaz Sunarto menyampaikan ada tarian amal sedekah infak untuk BCNU, kan bergerak. Nah mungkin orang yang bergerak bisa dapat 6 juta gitu. Dan insya Allah akan terus berkembang lagi. Ini menyentuh hati orang-orang Kalimantan yang katanya terlalu materialis, yang individualis, tetapi itu ada. Nah ini kan berarti Ustaz Sunarto hebat. Siapa Anda mempersuasi nyeher sehingga orang-orang itu bisa nyumbang untuk Nahdlatul Ulama. Ini repot ya. Kalau di MO pas mencari urunan tuh kadang-kadang sulit yang tahu. Ini di Kalimantan alhamdulillah bisa. Maka kita yang bergerak dan bangkit
bangkit disebut warga Nahdliyin. Ini benar, yang benar itu yang bangkit, yang bergerak. Kalau seandainya tidak bergerak, bukan Nahdliyin, namanya Naimin. Maka kalau seandainya MC-nya benar kepada warga Nahdliyin yang berbahagia, benar, berarti yang datang warga NU yang bangkit, semangat, bergerak, mau meluangkan waktu, Nahdliyin. Tetapi kalau pas yang datang les-malesan, MC-nya bisa salah kepada warga Naimin, warga-warga yang tidur, wal jailin, dan yang berjail. Salah. Sama dengan MC yang salah itu, seandainya yang benar kepada bapak-bapak yang berbahagia, benar. Kalau yang salah kepada bapak-bapak yang berbahaya, bahaya bapak-bapak. Para hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu di Lailatul Ijtima' yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan 5 pesan dari Kiai Haji Ali Maksum bagaimana kiat sukses berorganisasi di NU. Bagaimana caranya supaya sukses di dalam berorganisasi Nahdlatul Ulama. Yang pertama, dauh dari salah satu Rois Am, mantan Rois Am PBNU Kiai Haji Ali Maksum dari Krapia Yogyakarta. Beliau menyebutkan bahwasanya Atikoh Nahdlatul Ulama, seluruh pengurus NU kalau mau sukses, kalau mau bisa bergerak terus NU-nya, pertama harus percaya pada NU. Atikoh Nahdlatul Ulama, percaya bahwasanya NU ini didirikan oleh para ulama, para aulia, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui perantara Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, direstui oleh Syekhona Khalil Bangkala, para aulia, para ulama. Maka jangan sampai bergeser kepercayaan kita kepada NU. Kalau bergeser, kalau nggak percaya, kalau terus mencia NU, nggak sukses sudah. Apa NU? Apa bisa apa NU? Terus mementahkan pengurusnya, mementahkan NU-nya. Orang ini jadi penyakit untuk dirinya sendiri dan menjadi penyakit untuk Nahdlatul Ulama. Mungkinlah kalau seandainya mengkoreksi pengurus boleh, tetapi jangan sampai ragu kepada Nahdlatul Ulama. Mungkin misalnya punya keyakinan dia, buat apa itu Nahdlatul Ulama, tambah miskin, tidak ada kerjaan, ini bahaya. Dia menjadi pengurus dalam ingin sukses, dia sendiri tidak akan semangat karena dia tidak yakin bahwasanya NU ini berguna, bermanfaat minimal dari dirinya ataupun bagi khalayak luas. Padahal sudah kita dengar semuanya isyarah dari Nahdlatul Ulama, pendiriannya itu adalah ya Jabbar ya Qahar. Barang siapa yang WSA share oleh si Alamin NU ancor, iya benar. PKI melawan NU hancur PKI. Ya Jabbar ya Qahar. Siapa yang bertahan sampai saat ini? Dari segala sejarah itu berapa banyak organisasi yang buyar, dikit buyar. Tapi kalau NU itu sudah isyarahnya ya Jabbar ya Qahar, direstui oleh para ulama kita untuk terus memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kiai yang terkenal wali Allah Kiai Hasan Genggor mengatakan, man a'ana Nahdlatul Ulama faqad sa'ida fi
perutnya sendiri. Itu kalau tidak berilmu. Katanya orang-orang itu, kalau orang yang gak ikut organisasi, gak mikir umat itu mager, malas gerak, bucin, mudah cinta, kelakuannya tiap hari SMS-an, WA-WA-an sama gendaannya, sama pacarnya, kucing kurus, mandi di papan si kayu jati, badan kurus bukan karena tak makan tapi karena memikirkan si jantung hati. Kalau adik pergi dulu, tolong petikkan bunga kamboja. Kalau adik mati dahulu, tunggulah apa begitu surga. Corona, nampak kocek, nampak lori kalau makan. Corona ala yang leceng, apa tujuh ya sama makan. WA-an, SMS-an, pikir diri sendiri. Tetapi kalau masuk NU diajari mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan, bagaimana menjaga NU di musola kita, madrasah kita, masjid kita, pesantren kita, di lingkungan kita. Aswajanya jangan sampai diserang, jangan sampai ada yang menghancurkan, kita jaga terus. Mas'uliyah istimaiyah diajarkan juga oleh NU, tanggung jawab sosial. Kalau ada fakir miskin kita santuni, ada anak yatim kita santuni, tapi jangan sampai modus. Kadang-kadang bukan ke anak yatimnya, menyantuni ibunya anak yatim. Nah ya, mas'uliyah istimaiyah, ada mas'uliyah wataniyah tadi disampaikan juga. NKRI harga mati, PKPNU sudah diajari seperti itu, berguna bagi bangsa. Ini nanti 17 Agustus kalau ada orang jual bendera, ditanya berapa harga benderanya, 20.000. Tak bisa orang, tapi saya tabur. NKRI harga mati, kami tabur. Oh ini sudah ikut pengkaderan. Nah, jadi ber-NU itu artinya bermanfaat lebih luas. Jadi pertama, atiqah binahdotil ulama, percaya kepada organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jangan sampai bergeser, jangan mementahkan ja'iyah. Itu kalau mau sukses. Yang kedua, al-ma'rifatu binahdotil ulama, mengetahui apa itu NU, organisasinya bagaimana, ajarannya bagaimana, ada perangkat, ada peringkat yang namanya peringkat. Kalau di pusat namanya PBNU, kalau di Jawa Timur provinsi namanya PWNU. Tak kenapa kata saya harus tahu. Kalau di kabupaten namanya PJNU, kalau di kecamatan namanya MBJNU, kemudian di tingkat di bawahnya ada ranting NU, ada anak ranting NU. Ini kalau sudah tahu berarti waiting list no jalan Sokoburino. Itu kalau sudah tidak tahu bagaimana bisa minta. Kadang ada surat orang menyurati MBJNU kepada PBNU Temburjo. Mulai kapan PBNU ada di Temburjo? Dia tidak tahu, nyatanya itu PBNU sama MBJNU sama. Ini bukan orang NU ini. Gak tahu bedanya PBNU sama MBJNU, gak tahu bedanya. Ya bukan orang NU. Dan bagaimana dia mau cinta sama NU?
Kalau dia sendiri tidak kenal itu. Sukses berorganisasi dimulai dari mengenal. Tadi peringkat, ada berangkat, ada lembaga-lembaga Lasisnu, Roti Pemahit Islamiyah RRI, Ma'arif, dan seterusnya kita hidupkan, kita kenal juga. Harus tahu ada Banok NU. Banok NU berdasarkan umur ada. Kalau yang laki paling kecil namanya Ibnu, Ikatan Pelajar NU. Atasnya lagi Ansor, atasnya lagi nggak boleh NU. Kalau yang perempuan IPPNU. Ada nggak di ranting malu ini IPPNU? Ini harus kenal ke IPPNU-nya. Di Mangli itu, di Kaliwates itu IPPNU. Atasnya lagi Fatayat NU sampai umur 40. Kalau sudah umur 40 suruh berhenti jadi Fatayat, masuk muslimat. Umur muslimat ya Fatayat. Itu muslimat sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau lengkap seperti dalam sebuah syair, bapakku NU, ibuku muslimat, enak. Kakakku Ansor, bayiku Fatayat. Tahlilan seben malam Jumat, boleh tahlil ngebor. Kalau kena betong arek bertahlilan tak tahanan gratisan mungkin barokah. Nah itu mengenal NU adalah kunci kesuksesan di dalam berorganisasi Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, pertama adalah aktifah di Nahdlatul Ulama. Kedua adalah al-ma'rifah di Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah al-amalu bita'alimi Nahdlatul Ulama, mengamalkan ajaran-ajaran NU dari segala sisi. Dari fikih ada kita mengikuti Imam Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Kalau NU Imam Syafi'i. Ahlussunnah wal Jamaah di dalam akidah Asy'ari, Maturidi. Kalau NU itu Imam Asy'ari. Di dalam tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Siapa beliau? Bagaimana ajaran-ajaran beliau? Kita harus tahu, kita harus kenal. Pelan-pelan kita pelajari dan kita amalkan apa yang menjadi petuah-petuah beliau, petuah-petuah Kiai NU, dawuh-dawuh dari para ulama-ulama NU, semuanya yang menjadi perintah. Dari tadi para kiai-kiai kita di pesantren kita, guru-guru kita itu diamalkan. Mungkin itu apapun perintah-perintah dan ajarannya yang merupakan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah yang menjadi syarat daripada khutbah khatib membaca ittaqullah haqqa tuqatih, ketakwaan. Apa itu takwa? Berikan ngareng number takwa nikah ternyata seperti sedua. Mana apa terkait agar boleh takwa itu ialah menjalankan ibadah, menjauhi maksiat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini harus kita jalankan betul-betul. Jadi takwa itu dua sisi. Menjalankan ibadah, menjauhi maksiat. Harus dua sisi. Kalau satu sisi tidak bisa disebut takwa. Bagaimana sholatnya? Rajin. Bagaimana baca Quran? Istiqomah. Bagaimana salawatannya? Tumakninah. Judi togel. Rajin. Minum
topi miring istiqomah, main bini tumanina, tidak bisa disebut takwa. Atau sebaliknya, misalnya pernah judi topi, nggak pernah. Minum topi miring, nggak pernah. Main bini, tak pernah. Sholat subuh, tak pernah. Sholawatan, tak pernah. Baca Quran, apa boleh. Ini tidak bisa disebut takwa. Maka semua ibadah kita jalankan dengan baik sebuah dari kiai, utamanya sholat, baik itu syarat rukunnya, begitu juga etikanya. Kalau bisa sholat itu jangan sampai meremehkan dengan sholat akal-usah. Pas kawasa bersolisna cap segitiga tepung. Ada pas kewe orang tak khusyuk. Mungkin orang berkawasan cap segitiga tepung pas budi kanjana makmum si budi. Allah Akbar mata tepung cap segitiga tepung sholat. Sarung boleh namanya tulis lebih BHS kau tahu BHS juga 500.000 ini nama orang boleh kopi kan jenis sama saya gajah dulu sebut di sholat BHS 500.000 bilang gajah dulu paling seketepu bagus makanya misalnya itu dia sampai tahu mungkin HP boleh orang mau sholat masjid jangan dengan HP atau dia tak khusyuk berarti cerita imam sholat nyaman pun pertama masjid Madinah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Hadir makmum ini. Senyaman seorang Madinah apa ya seorang Nabi? Iya karena aku tuh iya karena Stalin. Ada bahasa. Maka nama itu kan berusaha nak masjid jangan di HP buat habislah boleh sekarang. Mungkin jika kekhusyukan itu menjadi penting. Sholat kita, ibadah kita betul-betul kita jaga. Kemaksiatan kita jauhi. Perjudian apa sebenarnya? Semua hidup kita tadi. Oke berdua. Alhamdulillah. Kantor mungkin musola dia sampai keluar saya mungkin karena perburuan ramai menyesatkan judi kita mulai berukun judi ya mungkin nomor mepet dengan ini kemarin sekeluar belum sandal bedot lurus siji kapal sungai 1-0 mungkin bela ada ditinggalkan judi juga mungkin Allah tinggal bini juga anak-anak kita juga dijaga karena banyak orang yang you can see waktu you kamu kan bisa melihat you can see my kelek kamu bisa melihat kelekku you can see my kelek pada baik mungkin kadang kelanting di kelanting ada muncul dengan leher betul-betul minyak kadang yang mata aku boleh benar-benar Kau bingung ibu tak tahu gaul itu
kata mereka ketiga kata nekat kita ditolak dukun beranak dukun bertindak kata Rasulullah kita kepada sesungguhnya kita berdukun padukun bagaimana Siti binti Sultuni jatuh cinta pada padukun sampai orang mantrani ruwono tinggi mantrani mencoba mantrani coba tir pada irangi sir pada kendengi ngetir cagai kena temboi siragai kena boi ada perayaan dulu marah saja bahwasanya al-amal bita'alimi nahdlatul ulama mengamalkan ajaran-ajaran para ulama-ulama NU itu menjadi kunci sukses berorganisasi berjamiah nahdlatul ulama. Yang keempat as-sabr fi nahdlatul ulama. Kadang-kadang kita menjadi pengurus, kadang-kadang sering disalahkan. Sudah benar dicari kesalahannya. Pun benar dia kita bersalah, kita orang nikah, kita loceng, kita anak sabar. Kudu sabar. Mun tak sabar tak bisa ngelengkung mundur. Kudu sabar. Tegoda apa mungkin baik dari sisi internal. Benar apa sabar? Benar. Dia orang benar kisah salah. Nikah itu memang sudah wajar di dalam berorganisasi menurut beliau Ki Haji Arif Maksud Karya. Maka harus sabar baik dari internal ataupun eksternal. Orang-orang luar mencaci kita, membid'ahkan kita, mensyirikkan kita, maulid bid'ah, salawat ini itu bid'ah dan seterusnya, ziarah kubur bid'ah dan seterusnya. Kita harus sabar. Mereka mengatakan seperti itu bukan mereka itu benar, tapi karena mereka belum tahu ilmunya. Mereka cuma punya satu hadis, kullu bid'atin dhalalah. Tak punya hadis yang lain, tak belajar hadis-hadis yang lain. Adanya kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin. Apa aja perkara pakai satu hadis itu. Kullu bid'atin dhalalah. Padahal para ulama menyebutkan, ibaratkan Nabi Muhammad SAW memberikan gabah kepada kita, gabah padi kepada kita. Para ulama itu nyelep pagi, nyelep kemudian menanamkan, menyuburkan, dikasih lauk pauknya kita makan. Itu para ulama memudahkan bagi kita untuk memahami. Kita tidak punya waktu untuk ngaji Fadlul Wahab, ngaji Fadlul Mu'in, ngaji Syarah Muhaddab, tidak punya waktu. Beliau sudah mempermudah untuk kita. Ibaratkan jeruk Rasulullah masih jeruk kepada kita. Ulama kemudian kita ngejus, memeras ngejus jadi air jus jeruk diminum oleh kita. Hakikat jeruk dan jus jeruk sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thank you. Ibaratkan teh dituangkan ke gelas-gelas dan seterusnya, itu juga berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minumnya dari gelas, tetapi sumbernya dari mana? Dari Cina, termasuk hati sama dari Rasulullah. Yang tak tahu itu karena apa namanya, tidak tahu dalilnya, atau mereka orang-orang yang materialis, yang kadang-kadang ada tokoh bahkan yang mengatakan buat apa pengajian, nggak menghasilkan uang. Pernah ini, pernah lagi. Ini kerja kaki, bersabar. Mereka mikirnya hanya materi belaka, mesin lalu. Padahal orang seperti kapitalis
30.000. Beli 30 orang, 30.000 orang bunuh diri di Jepang. Sendi Honda, sendi Anon, sebuah Jepang yang kita kenal kaya. Ternyata di dalamnya seperti itu. Jadi hampir 100 orang setiap hari bunuh diri di Jepang. Tak kuat. Karena yang dipikirkan mata itu bilang, aku sampai tapi istirahat. Mau kita kan istirahat, cepat lain mau masuk sepanjang waktu dalam belum cuman orang tidur orang istirahat rusak kabur karena mengejar materi atau keinginan ke dunia bener tentang kena beli sepeda motor anyar jantungan bener tentang kena beli sofa anyar pasang urat kamu karena materi belakang. Makanya seperti katanya di TikTok lagi, TikTok. Kalau bener laki, nyereng bini calon pasangan. Kalau kamu cari yang uangnya banyak, pasangan uangnya banyak, aku mundur. Kalau kamu cari yang punya mobil mewah, lelaki punya mobil mewah, aku mundur. Kalau kamu cari lelaki yang punya rumah bertingkat, jabatan tinggi, banyak uangnya, aku mundur. Tapi kalau kamu cari laki-laki yang pinter sholawatan, pinter baca Al-Quran, apal Al-Quran, aku mundur pisan, aku rapal. Aku jadi ngomong ini. Artinya kalau seandainya mereka itu hanya dunia belaka, mungkin kasat mata terlihat bagus, tetapi di dalam bentuk rusak. Kita sepertinya ukuran mereka tidak menghasilkan uang dan seterusnya. Kebersamaan ngopi, kebersamaan sholawatan, mencari pahala dunia akhirat. Tawassud seimbang dunia akhirat, tawazun seimbang dunia akhirat. Tawassud berada di tengah-tengah. Jadi keseimbangan dunia ukhrawi menjadi penting di NU. Yang terakhir adalah yang kelima, al-jihadu fi sabilillah qatil ulama. Berjihad, berjuang di jalan NU. Ini perjuangan kalau sudah di NU, ya di NU, jangan yang lain. Ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Makanya Gus Dur pernah mengatakan ada 3 macam orang NU. Yang pertama, orang yang jam 7 pagi sampai 9 malam ngomong NU, namanya fanatik NU. Dari 7 pagi sampai 9 malam tembus sampai jam 12 malam. Ini namanya orang gila NU. Tapi dari jam 12 malam terus tembus lagi sampai jam 7 pagi, jam 7 sampai jam 7 NU semua. Namanya orang NU yang gila. Yang meskipun NU ala kopinya kena itu tetap istri butuh nafkah dan seterusnya. Bukan terus kemudian yang dosen berhenti ngajar, bukan terus kemudian PNS berhenti PNS, dan tidak seperti itu. Karena semua butuh biaya. Istri butuh biaya, anak butuh susu, istri butuh bedak. Pas datang di kak bedak konsumsi menurut pote tepung benih pada pote ya rosak pas pengen ngomong. Nah, seperti jihad di jalan Nahdlatul seperti syairan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turhibu wa
Salawat yang membuat kita cinta, membuat kita semangat. Biar jihad ilahi dinil Islam, untuk mengangkat, meninggikan agama Islam. Wa inhari, menampakkan syair, simbol-simbol Islam ala tariqati nahdlatul ulama, jamiah nahdlatul ulama, atas tariqah jalan nahdlatul ulama. Itu jadi perjuangan kita bukan untuk kepentingan jabatan, bukan untuk kepentingan harta, tetapi untuk li'ilahi dinil Islam, untuk meninggikan agama Allah, menampakkan syiar-syiar Islam. Kalau sudah izhari, pasti Islam. Kalian kan tidak ada orang Kristen pakai izhari. Dari izhari mengenal, kadang-kadang bisa mengenal Islam. Dari hadrah bisa mengenal Islam. Dari sholawat bisa mengenal Islam. Syiar-syiar kita terus kibarkan. Dari syiar-syiar itu kemudian orang bisa tahu, tertarik kepada Islam, tertarik kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang dilakukan oleh NU. Maka dari itu kadang-kadang orang nempel pelang Nahdlatul Ulama misalnya, itu juga syiar. Satu, pasti bukan orang selain Islam, pasti ini orang Islam. Kalau Nahdlatul Ulama pasti Islam. Satu. Dua, orang-orang aliran luar tidak kena berani karena sudah dibuka NU. Jadi, nah, ini adalah kesemangatan kita untuk meninggikan agama Allah, menyiarkan agama Islam ala tariqati jamiah nahdlatul ulama. Jadi kesimpulannya 5 pesan dari Kiai Haji Ali Maksum tadi adalah: 1, kiat sukses untuk berorganisasi di NU itu ada 5. Jadi kesimpulannya dari dawuh Kiai Haji Ali Maksum Rabiah, mantan Rais Am PBNU, untuk sukses berorganisasi di NU itu ada 5 kiat. 1, aqiqah bi Nahdlatul Ulama, harus percaya pada Nahdlatul Ulama. Ini organisasi didirikan oleh ulama dan para ulia, harus yakin. Jangan sampai ada ragu sedikit pun, jangan sampai mementahkan. 2, al-ma'rifatu bi Nahdlatul Ulama, selayaknya
kita mengenal Nahdlatul Ulama, karena tak kenal Kata maka saya. saya. Ketiga, al-amalu bi ta'alimi Nahdlatul Ulama, melaksanakan ajaran-ajaran para kiai, para ulama NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, as-sabru fi Nahdlatul Ulama, harus sabar di dalam berorganisasi di NU. Jangan sedikit-sedikit kampur, nyanyi minggur pada rumah, harus sabar. Yang kelima adalah al-jihad fi sabilillah. Nahdlatul Ulama berjuang meninggikan agama Allah, lillahi kalimatillah yang mulia, bersama Nahdlatul Ulama ala tariqati yang Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.